Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ferida Ismanda, NIM 2229044. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa adalah tokoh inti di dalam kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam. Lama setelah masa Nabi Yusuf, orang-orang Yahudi menjadi sasaran perbudakan di tengah orang Mesir. Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir, dan atas nama mereka ia menerima Taurat yang tidak hanya mencakup 10 perintah, tetapi total 613 perintah. Musa adalah orang dari perjanjian lama yang paling sering disebut dalam perjanjian baru. Dalam tradisi Yahudi Kristen serta Islam, Musa dikenal dan dihormati baik sebagai pimpinan agama dan pemberi hukum. Nabi Musa, seperti semua nabi, adalah sosok yang dihormati dalam Islam. Dia dianggap sebagai nabi dan rasul. Dalam perannya sebagai seorang nabi, ia menyebarkan pesan bahwa hanya ada satu Tuhan, dan sebagai utusan, ia datang kepada umatnya dengan seperangkat hukum tertentu. Perannya tidak jauh berbeda dengan Musa, versi Yahudi Kristen. Nabi Musa disebut 120 kali dalam Al-Quran dan diceritakan berkisah pada beberapa surah, menjadikan surah yang paling komprehensif dan terperinci. Sebanyak 45 ayat pertama surat 28 dalam Al-Quran. Setiap kisah kehidupan Nabi Musa dipenuhi dengan pelajaran dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Pelajaran dalam Quran, bagaimanapun, tidak hanya dalam cerita yang Yahudisme dan Kristen, tetapi dimulai ketika dia masih bayi baru lahir. Musa dilahirkan dalam masa perselisihan politik dan kekacauan sipil. Hal pertama yang kita pelajari tentang dia adalah bahwa ibunya adalah seorang wanita yang soleh dan banyak akal. Sejak awal dia menunjukkan kepercayaan penuh pada kehendak dan perintah Tuhan. Pada tahun kelahiran Musa, anak-anak Bani Israel yang baru lahir serta rutin dihukum mati. Preman Mesir berkeliaran di jalan-jalan waspada akan suara tangisan bayi. Siapapun yang menggendong seorang anak pasti tahu ketakutan yang mencekik Bani Israel. Namun, dalam situasi yang menggempangkan ini, ibu Musa membungkus bayinya yang baru lahir dengan aman dan menghanyutkan di dalam sungai Nil. Pelajaran pertama yang kita pelajari adalah ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya berniat mencuri kesejahteraan Anda, percayalah pada Tuhan dan tanyakan pada diri Anda, bagaimana Dia ingin Anda berperilaku. Ibu Musa percaya dan segera putranya kembali dengan selamat ke pelukannya. Meskipun demikian, Firaun menunggu sampai ombak menerjang di atasnya untuk memanggil Tuhan dan mengakui kepercayaannya. Namun, saat itu sudah terlambat. Ibnu Katsir, sejarawan Islam terkenal, menggambarkan kematian Firaun tidak jauh atas kezaliman Firaun, dan ombak melemparkan mayatnya ke pantai barat. Orang Mesir melihat dan tahu bahwa dewa yang mereka sembah dan patuhi hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menjauhkan kematian dari lehernya sendiri. Al-Quran menceritakan kisah para nabi sehingga kita bisa belajar dan mereka. Dalam Al-Quran, para nabi selalu menjadi panutan yang layak. Mereka adalah orang-orang yang menghadapi cobaan dan kesulitan yang sama seperti rata-rata orang di era manapun. Kita dapat belajar dari mereka dan mencoba meniru sifat-sifat baik mereka dan kisah-kisah mereka. Memenuhi dan mendengar harapan.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.